Gila, suasananya bener-bener kaos banget bro. Perang parit di mana-mana, ledakan gak habis-habis, dan prajurit pada berguguran kayak lalat. Bener-bener neraka dunia. Nah, pas ada satu prajurit yang kejebak lumpur dan hampir mati, tiba-tiba si Tanya datang nyelamatin dia. Tapi lihat deh mukanya, bukannya simpatik, malah kelihatan jijik gitu sama anak buahnya yang lemah. Di sisi lain, si Victoria Ivanovna, alias Visha juga lagi sekarat. Dia udah babak belur parah, tapi tetap maksa buat senyum biar gak kelihatan lemah di depan musuh. Terus si Tanya langsung terbang ke langit sambil koar-koar soal Tuhan dan negara. Matanya itu loh, nyala biru serem banget, kayak dia lagi kerasukan setan perang. Habis doa yang kedengaran sarkas itu, dia langsung ngebantai musuh tanpa ampun. Bener-bener gak ada ragu sedikit pun, anjir. Sadis abis. Sementara itu di markas pusat, para petinggi kayak si Erich sama si Kurt lagi pusing 7 keliling. Strategi perang mereka macet total, dan pasukan mereka udah di ujung tanduk. Balik ke medan perang, si Tanya merintahin pasukannya buat mundur karena situasi bahaya. Tapi dua anak buahnya, si Kurt sama si Harald, malah ngeyel, dan mau nyerang terus demi cari muka. Saking keselnya, karena perintahnya dilanggar, si Tanya langsung nyamperin mereka. Mukanya serem banget gila, dia bener-bener murka, karena mereka sok pahlawan padahal cuma bikin kacau formasi. Malamnya, si Kurt sama si Harald dipanggil ke tenda komando. Mereka masih aja nyolot. Alasan patriotisme lah, apalah. Padahal jelas-jelas mereka ngelanggar perintah atasan. Akhirnya si Tanya mutusin buat ngirim mereka ke garis belakang. Kedengarannya kayak hukuman ringan, tapi tatapan mata si Tanya tuh nyeratin kalau ini bukan liburan. Besoknya pas komandan lain, si Ihlen, nanyain keberadaan dua orang itu, si Visha lega banget. Dia mikir si Tanya baik hati karena mindahin mereka ke tempat aman di belakang. Gak lama kemudian, pasukan musuh yang dipimpin si Augustin nyerang posisi artileri mereka. Situasinya makin gawat karena musuh bawa pasukan penyihir juga. Pas pasukan musuh lagi asik ngebantai, tiba-tiba si Tanya sama pasukannya datang dari langit. Si Tanya langsung ngasih perintah buat nyerang balik tanpa ampun. Pertarungan udara pecah, anjir. Si Tanya bener-bener overpower, dia ngebantai musuh satu-satu kayak lagi nepuk nyamuk. Darah muncrat di mana-mana. Lihat musuh masih banyak, si Tanya mutusin buat terbang tinggi banget sampai ke atas awan. Dia nyiapin satu serangan pamungkas buat ngabisin mereka semua sekaligus. Dia make alat sihirnya buat ngunci target, matanya berubah jadi emas lagi. Sumpah, aura membunuhnya kerasa banget sampai sini. Dar! Tembakannya itu loh, meledak kayak bom nuklir mini. Si Augustin sama pasukannya langsung angus kebakar di udara. Gila sih, powernya. Di markas, si Hans dapat laporan soal kemenangan itu. Tapi ada berita buruk juga. Ternyata pos pertahanan di garis belakang kena serangan artileri musuh. Nah, plot twistnya di sini. Si Visha baru sadar kalau pos yang hancur itu adalah tempat si Kurt sama si Harald dikirim. Jadi sebenarnya si Tanya sengaja ngirim mereka ke sana, biar mati kena bom musuh. Si Erich yang tahu kelakuan si Tanya cuma bisa merinding. Dia sadar kalau di balik wujud anak kecil itu, ada monster yang bener-bener dingin dan kejam. Cerita dimulai sama cowok kantoran yang dingin banget ini. Dia lagi mecat karyawannya tanpa ampun, bener-bener gak pakai perasaan, cuma ngikutin aturan perusahaan doang. Abis mecat orang, dia jalan santai ke stasiun kereta seolah gak ada beban. Dia ngerasa hidupnya udah sempurna karena selalu ngikutin jalur yang aman dan logis. Tapi sialnya, pas lagi nunggu kereta, karyawan yang tadi dia pecat tiba-tiba muncul dan langsung dorong dia ke rel pas kereta lagi lewat. Pas banget sedetik sebelum ketabrak, waktu tiba-tiba berhenti total. Semua orang diam mematung, dan suasana jadi aneh banget. Terus ada suara misterius yang ngaku sebagai pencipta, alias Existence X. Dia ngomong lewat orang-orang di situ, nyeramahin si cowok ini, soal kurangnya iman. Bukannya takut, si cowok ini malah ngeyel dan debat pakai logika. Dia bilang, dia gak butuh Tuhan karena hidup di dunia modern yang serba aman dan nyaman. Gara-gara kesel di debat terus, Existence X mutusin buat ngehukum dia. Dia bakal direinkarnasi ke dunia yang penuh perang, biar dia ngerasain penderitaan dan mau beriman. Bener aja, dia bangun-bangun udah jadi bayi cewek yatim piatu di dunia lain yang kumuh banget. Namanya sekarang Tanya. Ternyata di dunia ini ada sihir, dan pas diperiksa Tanya punya bakat sihir yang gede banget. Dia langsung mikir buat manfaatin ini demi karir militer yang aman. Singkat cerita, Tanya masuk militer dan langsung nunjukin bakat gilanya. Dia bisa terbang, dan main sihir tempur jauh di atas rata-rata orang dewasa. Pas jadi instruktur sifat aslinya keluar.
Ada kadet yang ngebantah perintah, langsung aja dihajar abis-abisan sama Tanya sampai babak belur. Si Erik yang ngelihat kejadian itu dari atas, cuma bisa merinding. Dia sadar kalau di balik wujud anak kecil itu, ada monster sadis yang gila disiplin. Gak lama kemudian, Tanya dikirim ke perbatasan utara buat pelatihan lapangan. Awalnya dia kira bakal santai, taunya musuh malah nyerang dadakan. Tanya kepaksa maju sendirian buat nahan pasukan musuh sampai bala bantuan datang. Dia ngomel-ngomel sendiri nyalahin Existence X atas nasib sialnya ini. Di sana dia ketemu pasukan penyihir musuh yang dipimpin Anson. Meskipun kalah jumlah, Tanya terbang lincah banget ngehindarin tembakan mereka. Tanya sempat minta izin mundur, tapi ditolak sama markas. Akhirnya dia mutusin buat ngegila sekalian dan mancing musuh ngumpul. Pas musuh udah kepancing, Tanya langsung nembakin sihir ledakan super gede. Anson sama pasukannya kaget banget lihat bocah kecil punya daya hancur segila itu. Belum puas, Tanya langsung nyerbu asap ledakan itu dan ngebantai sisa-sisa musuh yang masih hidup tanpa ampun. Bener-bener iblis di udara. Abis pertempuran itu, Tanya dirawat di rumah sakit dan dapat medali kehormatan Silver Wings. Dia senyum lebar, mikir ini tiket dia buat dapat posisi aman di belakang layar. Tapi zong banget gara-gara prestasinya itu, petinggi militer malah mau jadiin dia ikon propaganda dan mesin pembunuh di garis depan. Tanya cuma bisa senyum palsu pas difoto. Padahal dalam hati dia teriak frustasi. Cerita mundur dikit nih. Abis bonyok di garis depan, si Tanya dapat kabar gembira. Dia dipindahin ke bagian belakang buat jadi instruktur sekaligus tes peralatan baru. Dia seneng banget lah, kirain bakal santai. Tapi zong abis, bos barunya itu si Adelheid. Ilmuwan gila yang lebih peduli sama data daripada nyawa orang. Dia langsung nyuruh Tanya ngetes alat yang belum stabil. Bener aja kan? Pas dicoba terbang, mesinnya langsung meledak di udara. Si Tanya jatuh bebas dari ketinggian, untung gak mati konyol jadi dendeng. Gak kapok-kapok, si Adelheid maksa tes lagi pakai Type 95. Dia ngotot teorinya bener, padahal si Tanya udah teriak-teriak kalau alatnya itu produk gagal yang siap meledak kapan aja. Dan kejadian lagi dong. Pas dipaksa naik ketinggian, mesinnya overload. Si Tanya kelempar lagi kayak layangan putus, mukanya udah pasrah banget mau maki-maki tuh dokter gila. Habis selamat, si Tanya langsung ngamuk di lorong. Dia bilang alatnya sampah, tapi si Adelheid malah nyalahin Tanya yang gak becus makainya. Sumpah, komunikasi mereka gak nyambung banget. Saking frustasinya, Tanya nulis surat permohonan buat balik ke garis depan. Dia mikir mending perang beneran daripada mati konyol jadi kelinci percobaan si dokter sinting itu. Sialnya, surat itu malah disalahartikan sama petinggi militer. Mereka mikir si Tanya ini patriot sejati yang haus darah dan pengen ngabdi sama negara. Makin runyam dah urusannya. Malamnya, si Existence X alias Tuhan palsu itu ngerasukin boneka Nutcracker buat ngeledek Tanya. Dia bilang Tanya gak bakal selamat kalau gak mulai beriman. Besoknya, si Adelheid makin gila. Dia bilang dapat wahyu dari Tuhan buat benerin alatnya. Tanya dipaksa tes lagi, padahal dia tahu itu ide gila. Pas di udara, alatnya mau meledak lagi. Tapi kali ini beda, si Adelheid bilang kuncinya adalah doa. Tanya yang kepepet maut akhirnya terpaksa muji-muji Tuhan biar gak mati. Ajaibnya, abis dia doa, mesinnya langsung stabil, dan powernya gila-gilaan. Tanya selamat, tapi matanya jadi emas gitu, tanda kalau jiwanya mulai dikorup sama kekuatan Tuhan, itu. Si Adelheid langsung sujud syukur, nganggep ini mujizat. Tapi Tanya malah ngerasa jijik banget soalnya dia tahu sekarang dia dikutuk, harus doa tiap kali mau pakai kekuatan penuh. Gak lama habis itu, dia langsung dikirim buat ngebantai musuh pakai alat baru itu. Lu lihat tuh, dia nembak sambil muji Tuhan padahal dalam hati dia nyumpah-nyumpah. Para jenderal, termasuk si Erich, ngeliat laporan itu, dan makin kagum. Mereka nganggep Tanya ini aset berharga banget padahal Erich agak ngeri lihat sifat aslinya Tanya. Balik ke masa sekarang di tenda, si Victoria Ivanovna lagi ngeluh capek. Tiba-tiba Tanya datang bawa kabar kalau dia dapat promosi dan bakal dikirim sekolah lagi. Tanya seneng banget lah, dia mikir bakal lepas dari lumpur perang dan hidup enak di asrama kampus. Mukanya langsung cerah gitu, beda banget sama pas perang. Pas mau berangkat, dia ketemu perwira lain. Tanya akting sedih ninggalin pasukan, padahal aslinya dia girang banget bisa kabur dari garis depan. Tapi di markas besar, si Han sama Kurt lagi ngerencanain sesuatu yang licik. Mereka butuh pasukan gerak cepat buat ngatasin situasi perang yang makin macet. Dan sialnya buat Tanya, pas dia lagi ngayal hidup enak di kereta,
Para jenderal itu udah mutusin kalau Tanya adalah orang yang paling pas buat mimpin pasukan bunuh diri itu. Nah, abis mimpi buruk itu, si Tanya bangun di asrama kampus. Hidupnya sekarang udah enak banget, jauh dari lumpur dan peluru. Dia lagi nikmatin masa-masa damai jadi mahasiswa elit. Lihat deh, dia jalan santai banget di kota. Dia mikir kalau hidupnya udah aman sentosa, tinggal lulus terus dapat kerjaan kantoran yang gaji gede dan resiko mati 0%. Pas di kampus, dia ketemu teman sekelasnya, si Maximilian Johann. Mereka ngobrol santai, tapi sebenarnya si Tanya lagi masang topeng anak baik-baik biar dapat reputasi bagus. Terus pas lagi kuliah, ada dosen nanya soal hukum perang. Yang lain pada blon, si Tanya langsung jawab lancar jaya. Dosennya sampai kagum banget sama otak encernya dia. Bis kelas si Maximilian Johann nanya kenapa Tanya bawa senapan mulu. Tanya alasan buat siap siaga. Padahal aslinya dia paranoid takut dibunuh sama Bing X kapan aja. Gak lama habis itu, pas lagi di perpus, dia gak nyampe ngambil buku. Dibantuin sama bapak-bapak tua. Ternyata itu si Hans, jenderal top yang ngurusin logistik. Si Tanya langsung manfaatin momen ini buat caper. Dia diajak ngobrol soal perang, dan dengan pedenya dia ngeramal kalau perang ini bakal jadi perang dunia, karena negara lain bakal ikut campur. Si Hans penasaran solusinya apa. Nah si Tanya malah ngusulin ide gila, bikin pasukan penyihir gerak cepat buat ngacak musuh biar perangnya gak berlarut-larut. Dia mikirnya sih ide itu bakal bikin dia kelihatan pinter doang. Taunya si Hans malah demen banget sama ide itu dan nyuruh Tanya bikin makalah lengkapnya. Di tempat lain, si Erik lagi baca tulisan Tanya itu. Dia merinding bro. Dia ngerasa tulisan ini terlalu dingin dan kejam. Kayak bukan tulisan manusia, apalagi anak kecil. Terus ada flashback dikit pas Tanya ngopi bareng Maximilian Johann. Si Maximilian Johann curhat kalau dia baru punya anak cewek dan jadi galau soal kerjaan tentaranya. Si Tanya yang gak punya hati malah manfaatin kegalauan temannya itu. Dia ngasih motivasi palsu biar si Maximilian Johann makin loyal dan bisa dipakai buat koneksi di masa depan. Balik ke markas besar, para jenderal lagi rapat. Si Hans langsung lempar ide pasukan khusus yang diusulin Tanya tadi. Dia bilang ini solusi buat mecah kebuntuan perang. Si Erich langsung protes keras. Dia bilang bahaya banget ngasih kekuasaan ke Tanya karena mentalnya gak stabil. Tapi ya namanya atasan, protesnya dicuekin. Gak sadar kalau nasibnya udah di ujung tanduk, si Tanya malah seneng banget diundang makan malam bareng para jenderal. Dia pikir ini perayaan buat prestasi akademiknya. Pas ditanya mau ditempatin di mana abis lulus, si Tanya dengan semangat 45, nyebutin semua posisi enak di garis belakang yang aman dan nyaman. Tapi si Hans cuma senyum tipis, dia langsung nyodorin surat perintah. Ternyata Tanya ditunjuk buat ngebentuk dan mimpin pasukan penyihir bunuh diri yang dia usulin sendiri. Tanya panik dong, dia nyoba nolak halus pakai alasan pangkatnya kerendahan. Si Hans malah langsung naikin pangkatnya jadi kapten saat itu juga. Skakmat! Mukanya Tanya langsung pucat pasi. Dalam hatinya dia teriak kenceng banget. Niat hati pengen nyantai, malah ngegali kuburan sendiri. Malam itu ditutup dengan si Hans yang nyuruh Tanya cepet-cepet nyari anggota buat pasukannya. Hancur lebur deh impian hidup tenang si Tanya. Jadi gini, si Victoria Ivanovna alias Visha ini, baru aja lapor diri buat jadi asisten pribadinya si Tanya. Si Tanya sebenarnya males banget dapet asisten, soalnya dia lebih suka kerja sendiri biar efisien, tapi ya mau gimana lagi, itu perintah atasan. Tumpukan kerjanya gila banget anjir. Si Tanya sempet ngeluh, tapi pas Visha nawarin bantuan, si Tanya malah mikir kalau ini kesempatan buat nunjukin kalau sistemnya bobrok biar dia gak perlu ngurusin pasukan baru. Nah strategi si Tanya tuh licik banget, dia sengaja nolakin calon anggota pasukannya, dengan standar yang gak ngotak. Tujuannya simple, biar pasukannya gak kebentuk-bentuk dan dia bisa santai di garis belakang. Tapi sialnya, taktik dia malah jadi bumerang. Atasannya malah setuju buat nurunin standar, tapi syaratnya, si Tanya harus ngelatih mereka ulang dalam waktu sebulan doang. Muka si Tanya langsung asem banget tuh denger perintah gila itu. Gak pakai lama, pelatihan neraka dimulai. Si Tanya beneran gak punya hati, dia nyuruh pasukannya latihan tempur, sambil dihujani peluru artileri beneran. Alasannya sih, biar mereka terbiasa sama maut. Pasukannya lari pontang-panting ngehindarin ledakan. Gila sih, ini bukan latihan lagi namanya, tapi percobaan pembunuhan berencana. Si Tanya cuma terbang santai di atas, sambil ngeliatin mereka kayak semut. Belum kelar penderitaan mereka, si Tanya ngasih perintah baru yang lebih gila. Mereka disuruh jalan kaki nembus badai salju tanpa pakai sihir pelindung sama sekali. Kalau ada yang pakai sihir dikit aja, langsung ditembak sama dia. Puncaknya, pas mereka lagi jalan di lereng gunung, tiba-tiba ada longsor salju gede banget. Itu jelas ulah si Tanya buat ngetes mental mereka.
Si Visha sama yang lain langsung kesapu abis sama salju itu. Ajaibnya, mereka semua selamat dan malah makin keras kepala. Pas Sitanya nyuruh mereka nyerah aja, mereka malah bangkit dan minta lanjut. Sitanya sampai kaget sendiri lihat kegigihan mereka yang udah kayak zombie. Sebulan kemudian, pasukan itu akhirnya lulus. Sitanya ngasih pidato di depan mereka. Dia bilang, mulai sekarang mereka bukan lagi sampah, tapi saudara seperjuangan yang bakal mati bareng demi kekaisaran. Habis pelantikan, Sitanya dipanggil sama Erich von Lergen. Dia dikasih tahu kalau pasukannya harus segera berangkat ke perbatasan Tenggara. Sitanya bingung, soalnya di sana kan daerah damai, ngapain dikirim ke situ? Ternyata negara tetangga yang namanya Dacia lagi nyoba nyerang perbatasan. Jumlah musuhnya gak main-main, ada sekitar 600.000 orang. Tapi anehnya, mereka gak punya pasukan udara sama sekali. Sitanya langsung seneng banget dengar itu. Dia nganggep perang ini kayak hadiah ulang tahun buat dia. Pasukannya dikumpulin, terus dia bilang kalau hari ini mereka bakal pesta pora ngebantai musuh yang gaptek. Pas mereka nyampe di lokasi, bener aja dong, pasukan Dacia itu bener-bener jadul. Masih baris rapi, kayak perang zaman Napoleon. Sitanya langsung ngasih aba-aba buat mulai pembantaian. Itu beneran bukan perang, tapi pembantaian sepihak. Pasukan Sitanya terbang bebas sambil nembakin sihir ke bawah. Musuhnya cuma bisa bengong ditembakin dari langit tanpa bisa balas apa-apa. Yang bikin ngakak, musuhnya malah ngebentuk formasi kotak buat nahan serangan kavaleri kuda. Sitanya sampai ketawa jahat lihat kebodohan mereka. Jelas-jelas yang nyerang dari atas, malah siap-siap diseruduk kuda. Terus Sitanya mutusin buat ngetrol musuhnya. Dia pakai pengeras suara buat ngasih peringatan serangan udara sesuai hukum internasional. Musuhnya malah bingung dan ngira dia lagi ngelawak. Habis ngasih peringatan basa-basi, Sitanya langsung nyuruh pasukannya nembak pakai sihir ledakan gede. Markas musuh langsung rata sama tanah dalam sekejap. Bener-bener gak dikasih ampun. Gak puas cuma ngehancurin pasukan depan, Sitanya langsung terbang ke ibu kota musuh buat nyerang pabrik senjatanya. Sekali lagi, dia ngasih peringatan dulu, biar kelihatan, sopan, di mata hukum. Dan boom, pabrik senjatanya meledak dahsyat banget sampai langit malam jadi terang benderang. Sitanya senyum puas banget lihat kehancuran itu, bener-bener iblis berwujud bocah. Balik lagi ke markas pusat, suasananya agak tegang, tapi optimis. Si Hans von Zetur sama Kurt von Rudersdorf lagi ngebahas kemenangan mereka ngelawan Dacia, tapi mereka sadar kalau perang ini masih jauh dari kata selesai karena masih ada dua front lain yang harus diurus. Masalah utamanya sekarang logistik, stok makanan mereka pas-pasan buat musim dingin. Nah, si Erich von Lergen sama Hans akhirnya mutusin buat make kartu as mereka, yaitu batalionnya Sitanya, buat ngasih pukulan telak ke musuh di utara, biar cepat kelar. Gak pakai lama, Sitanya langsung ngumpulin anak buahnya di gereja buat briefing. Dia ngasih tahu kalau mereka bakal dikirim ke utara buat latihan musim dingin, padahal mah itu kode buat nyerang musuh yang lagi lengah. Pas lagi jalan di lorong bareng Victoria Ivanovna, Sitanya mulai curiga. Dia ngerasa aneh kenapa musuh bisa bertahan sekuat itu, dan dia nyimpulin kalau pasti ada negara-negara gede lain yang diem-diem bantuin musuh buat manjangin perang. Tebakan dia bener banget. Di tempat lain, para petinggi musuh termasuk si Olfajul lagi rapat darurat. Mereka panik, karena negara mereka udah di ujung tanduk, tapi untungnya dapat bantuan logistik dari negara tetangga biar bisa terus ngelawan kekaisaran. Sementara itu di medan perang utara, pasukan penyihir kekaisaran lagi bonyok parah. Mereka kalah jumlah dan dihajar abis-abisan di udara, sampai komandan mereka tewas ditembak jatuh, pas lagi nyoba ngelindungin anak buahnya. Situasi makin runyam pas armada bomber musuh datang. Pasukan kekaisaran yang tersisa udah pasrah banget, mereka disuruh mundur tapi gak bisa, karena harus ngelindungin gudang logistik di bawah. Pas harapan udah tipis, tiba-tiba ada kabar kalau bala bantuan datang. Dan bener aja, Sitanya sama pasukannya muncul dari balik awan di ketinggian yang gak masuk akal, siap buat ngebalikin keadaan. Di markas Komando Utara, si Heinrich Schresse sampai bengong dengar laporan kalau pasukannya Tanya terbang di ketinggian 7.000 meter lebih. Dia gak percaya ada manusia yang bisa tempur di ketinggian segitu tanpa mati beku. Tanpa ampun, Tanya langsung mimpin serangan dadakan dari atas. Musuh yang gak nyangka bakal diserang dari ketinggian segitu langsung panik dan rontok satu persatu ditembakin sama pasukannya, Tanya. Habis ngabisin penyihir musuh, sekarang giliran bomber si Ailegrechi. Bomber itu yang jadi sasaran. Si Victoria Ivanovna sama yang lain langsung ngerubungin pesawat-pesawat gede itu kayak lalat, bikin formasi musuh kocar-kacir.
Si Tanya dengan gilanya malah mendarat di sayap salah satu bomber. Dia nyapa pilotnya lewat kaca kokpit sambil senyum psikopat, terus ngelempar granat ke dalam mesin pesawat itu sampai meledak dan jatuh. Gak puas cuma satu, Tanya langsung rapal mantra sihirnya. Dia nembakin laser hijau gede banget, yang langsung nyapu bersih sisa-sisa pesawat musuh di langit. Bener-bener pembantaian sepihak. Tanya turun ke bangkai pesawat yang jatuh buat nyari info. Pilotnya yang sekarat nyoba nembak dia, tapi Tanya lebih cepet dan langsung ngabisin dia. Abis itu dia ngambil senapan si pilot buat jadi oleh-oleh. Di pos pengamat musuh, si Isaac Dustin Rick ngeliat semua kejadian itu. Dia akhirnya sadar kalau rumor soal Iblis Rain itu nyata, dan kekuatan si Tanya ini benar-benar ancaman serius buat mereka. Tanya ngeluncurin satu serangan terakhir ke hutan tempat sisa musuh sembunyi. Ledakannya gede banget sampai bikin kawah raksasa, mastiin gak ada satupun musuh yang bisa lolos dari sana. Tapi ternyata ada satu yang selamat, si Anson Sioux. Dia keluar dari tumpukan salju dengan muka penuh dendam, bersumpah bakal balas dendam ke iblis yang udah bantai pasukannya. Di markas Republik, Pierre-Michel Delugo marah-marah karena rencananya gagal total. Mereka sadar kalau kekaisaran bukan lawan enteng, dan mereka harus mikir cara lain buat nahan laju pasukannya Tanya. Tanya balik ke markas dan lapor ke Hans von Zetur sama Erich von Lergen. Walaupun dipuji abis-abisan, Tanya tahu kalau ini baru permulaan. Dia sadar kalau perang ini bakal makin gede dan ngelibatin seluruh dunia. Di sisi lain, si Anson Sioux dapat senjata baru, senapan trench gun yang lebih ganas. Dia ngeliatin foto anaknya, Mary Sioux, sambil buletin tekad buat ngebunuh Tanya demi ngelindungin masa depan anaknya. Cerita dimulai di pelabuhan yang dingin banget. Si Anson Sioux lagi pamitan sama keluarganya. Suasananya sedih parah, soalnya dia harus berangkat perang lagi dan ninggalin anak kesayangannya, Mary Sioux. Sebelum naik kapal, Anson Sioux ngasih kado Natal lebih awal ke Mary Sioux, biar anaknya seneng. Terus pas sudah di kapal, dia dapat kiriman senjata baru, sebuah senapan mesin ringan tipe terbaru, hadiah dari Mary, buat ngelindungin bapaknya. Pindah ke markas besar, suasananya tegang abis, si Tanya lagi rapat sama para petinggi militer. Dia malah nyaranin buat mundur dari garis depan, yang bikin jenderal-jenderal tua itu pada emosi dan nganggep dia pengecut. Gara-gara sarannya yang dianggap ngawur itu, Tanya langsung diusir dari ruangan rapat. Dia keluar sambil masang muka ngejek, seolah-olah emang itu reaksi yang dia harapin dari mereka. Tapi ternyata itu cuma akting doang. Pas ngobrol empat mata sama Hans von Zetur dan Kurt von Rudersdorf, Tanya ngejelasin rencana aslinya. Mundur itu cuma pancingan, tujuan sebenarnya adalah nyerang bokong musuh lewat pendaratan dadakan. Para jenderal itu akhirnya setuju sama ide gilanya. Mereka nentuin targetnya adalah Osfjord, dan pasukan Tanya, Batalion 203, ditunjuk jadi ujung tombak serangan ini. Sementara itu di Osfjord, Anson Sioux lagi inspeksi pertahanan. Dia yakin banget tempat itu gak bakal bisa ditembus, karena benteng alamnya kuat banget, plus dijaga meriam-meriam gede. Tapi dia salah besar. Di langit, pasukan Tanya udah siap di dalam pesawat angkut. Begitu pintu dibuka, mereka langsung terjun bebas nembus awan badai buat ngasih kejutan maut. Di bawah, Anson Sioux mulai curiga karena kapal-kapal patroli mereka tiba-tiba hilang kontak. Dia ngerasa ada yang gak beres, tapi belum tahu kalau maut udah ada di atas kepala. Dan benar aja, serangan dimulai! Pasukan Tanya langsung ngebom posisi meriam pantai satu persatu. Ledakan di mana-mana, bikin pertahanan musuh kocar-kacir dalam sekejap. Anson Sioux kaget banget lihat musuh turun dari langit. Dia langsung teriak-teriak nyuruh pasukannya buat ngelawan balik dan minta bantuan, tapi situasinya udah kacau balau. Tanya agak ngasih ampun. Dia mimpin anak buahnya, termasuk Victoria Ivanovna, buat ngebantai sisa-sisa pertahanan musuh. Mereka gerak cepet banget kayak kilat. Anson Sioux berusaha ngasih perlawanan sengit. Dia mimpin skuad penyihirnya buat nyegat Tanya, tapi satu persatu anak buahnya rontok ditembak jatuh. Pas Anson Sioux lagi kewalahan, mimpi buruknya makin jadi nyata. Armada kapal perang kekaisaran muncul dari kabut dan mulai nembakin meriam raksasa mereka ke arah pelabuhan. Lihat negaranya hancur di depan mata, Anson Sioux jadi putus asa. Dia berdoa sama Tuhan dengan penuh dendam, minta kekuatan buat ngebunuh iblis kecil itu sebelum dia mati. Dengan sisa tenaga terakhir, dia nekat nyerang Tanya pakai bayonet. Tapi Tanya jauh lebih jago, dia ngehindar dengan gampang, ngerampas senapan Anson, dan... Dor! Tanya nembak Anson Sioux pakai senapan hadiah dari anaknya sendiri.
Anson jatuh ke laut yang dingin, sementara Tanya malah seneng dapat senjata baru gratisan. Abis ngebantai musuh, Tanya santai banget berdiri di atas kapal perang sambil ngopi. Dia nikmatin pemandangan kota yang lagi kebakar seolah itu tontonan seru. Di ibu kota, Hans von Zetur dan Kurt von Rudersdorf ngerayain kemenangan telak ini. Rencana mereka berhasil total, dan musuh sekarang udah di ujung tanduk. Tapi di tempat lain, Mary Sioux dan ibunya dengar berita kekalahan itu dari radio. Mereka belum tahu nasib Anson, tapi firasat buruk mulai kerasa. Ini bakal jadi awal dendam kesumat Mary ke depannya. Gila, suasana di garis depan makin kacau balau. Ledakan di mana-mana gak ada habisnya. Si Tanya lagi asik ngintip pakai teropong, mantau situasi yang benar-benar neraka. Gak pakai lama, pasukan 203 langsung turun tangan. Mereka terbang di langit sambil ngebantai musuh yang ada di darat. Bener-bener pembantaian sepihak, anjir. Di tengah hujan peluru gitu, si Warren sama temennya malah ngobrol santai banget. Mereka nembakin musuh kayak lagi main game, padahal nyawa taruhannya. Abis itu, Tanya dapat laporan kalau kota Arene lagi rusuh parah. Pemberontak di sana udah nguasain jalur logistik, dan ini bikin suplai ke garis depan jadi macet total. Warga di sana udah brutal banget, mereka gak segan-segan ngebunuh tentara kekaisaran. Bahkan jembatan kereta api diledakin sampai hancur lebur buat mutus jalan. Nah, si jenderal tua Hans punya rencana licik. Dia nyuruh ngeluarin peringatan evakuasi, tapi tujuannya biar siapapun yang sisa di kota bisa dianggap musuh dan dibom secara legal. Tanya langsung ngumpulin anak buahnya buat briefing. Dia bilang, misi kali ini bakal brutal, mereka harus bersihin kota itu dari semua musuh tanpa sisa. Si Warren langsung pucet denger perintah itu. Dia sadar kalau bersihin musuh itu artinya bakal ngebantai siapa aja yang ada di kota, termasuk warga sipil yang lawan. Pas mereka terjun ke kota, langsung disambut peluru dari segala arah. Ternyata musuh udah nyiapin jebakan di balik jendela gedung. Musuhnya kali ini dipimpin si Severin, cowok jenggotan yang naik kuda terbang mekanis. Dia mimpin pasukan penyihir Republik buat nyerang balik si Tanya. Pas lagi sengit-sengitnya, si Mattheus Johann kena tembak di bahu sampai darahnya muncrat. Gila, dia bahkan gak sadar kalau udah ketembak saking fokusnya. Tanya nyuruh dia mundur buat diobatin, tapi si Mattheus Johann nolak mentah-mentah. Dia gak mau ninggalin pasukannya, dan milih buat tetap mimpin walau lagi luka. Gara-gara serangan brutal pasukan Tanya, musuh mulai kewalahan dan kabur ke dalam gedung-gedung tinggi buat berlindung. Tanya mulai mainin saywarnya. Dia ngasih pengumuman lewat radio pakai suara anak kecil yang dibikin-bikin, nyuruh mereka nyerah, atau bakal diratain. Tapi warga di sana malah makin ngegas. Mereka ngerasa dihina dan nolak buat nyerah, malah makin siap buat ngelawan sampai titik darah penghabisan. Karena gak ada yang nyerah, artileri langsung nyalak. Meriam-meriam gede mulai nembakin kota itu tanpa ampun. Ledakan di mana-mana, beneran kiamat kecil. Gila sih, itu kota langsung rata tanah. Gedung-gedung runtuh, api di mana-mana, warga sipil lari ketakutan, tapi gak ada tempat buat sembunyi. Di tengah reruntuhan, si Warren nemu satu musuh yang ketimbun puing. Dia ragu banget mau nembak, mukanya kelihatan stres berat lihat kehancuran di sekelilingnya. Tanya datang dan langsung nyeramahin dia. Dia bilang kalau gak dibunuh sekarang, musuh itu bakal balik lagi buat ngebunuh mereka nanti. Logika yang kejam tapi bener. Tanya maksa Warren buat ngambil senjatanya. Akhirnya dengan tangan gemeteran dan air mata ngalir, si Warren nembak musuh itu sampai mati. Mentalnya langsung kena banget tuh. Di markas pusat, si Erich lagi baca laporan tentang strategi gila ini. Dia baru sadar kalau ide buat manfaatin celah hukum internasional itu asalnya dari skripsi si Tanya sendiri. Ada plot twist gila di akhir. Si Anson, bapaknya Mary yang dikira udah mati, ternyata bangun di rumah sakit. Dia selamat dari pertempuran sebelumnya. Dia bilang dia lihat cahaya pas sekarat, dan sekarang dia yakin kalau Tuhan ngasih dia kesempatan kedua buat balas dendam ke iblis yang udah ngehancurin hidupnya. Cerita dimulai di kereta mewah, bro. Si Tanya lagi asik makan enak sambil ngobrol sama petinggi militer. Suasananya santai, tapi obrolannya berat banget soal strategi perang. Ternyata mereka lagi bahas rencana gila. Militer kekaisaran bakal mundur besar-besaran. Si Tanya langsung ini bukan mundur karena kalah, tapi buat mancing musuh masuk perangkap. Pindah ke markas besar, para jenderal tua lagi pusing 7 keliling. Logistik macet, perang gak kelar-kelar. Mereka butuh cara baru buat ngancurin musuh sekali pukul. Nah, si Hans ngusulin ide radikal. Daripada nyerang terus, mending biarin musuh maju, terus kepung dan habisi semuanya. Sadis bener rencananya. Di lapangan, keadaannya kacau balau. Pasukan si Tanya lagi, akting seolah-olah mereka kewalahan dihajar artileri musuh. Ledakan di mana-mana, bro.
Sitanya teriak-teriak nyuruh pasukannya mundur sambil pura-pura panik. Padahal mah itu cuma skenario, biar musuh makin pede buat nyerang. Musuh beneran kemakan umpan anjir. Mereka ngira kekaisaran udah lemah dan langsung ngerahin pasukan utama buat nyerbu. Tapi akting ini makan korban. Si Victoria Ivanovna dan teman-temannya harus nahan serangan beneran. Mereka babak belur demi bikin sandiwara ini meyakinkan. Pas perintah mundur turun Sitanya malah kesel. Dia pengen ngelawan, tapi demi rencana besar, dia harus nelen ego dan kabur kayak pengecut. Abis pertempuran, Sitanya nengokin Victoria Ivanovna di rumah sakit lapangan. Bukannya ngehibur, dia malah ngasih kuliah soal tanggung jawab komandan. Dingin banget emang bocah ini. Balik ke markas, si Erich sama Hans nyambut tanya kayak pahlawan. Rencana tahap 1 sukses besar, musuh udah masuk perangkap. Terus mereka buka kartu soal tahap 2, Shock and Awe. Mereka mau langsung nyerang markas pusat musuh pakai taktik kejutan. Tiba-tiba pintu didobrak, dan masuklah si ilmuwan gila Adelheid. Dia girang banget mamerin mainan barunya buat misi bunuh diri ini. Lu lihat itu, roket V1. Gila sih, mereka disuruh naik roket itu, buat nyusup ke belakang garis musuh. Itu mah peti mati terbang, anjir. Si Adelheid dengan bangganya, bilang roket itu bisa terbang Mach 1.5. Sitanya langsung pucet, dia tahu itu artinya nyawa mereka jadi taruhan, cuma buat tes mesin. Di sisi lain, para jenderal musuh lagi pesta pora. Mereka yakin banget udah menang karena kekaisaran mundur. Gak tau aja ajal udah deket. Malamnya, pasukan elit, Tanya udah kumpul. Mukanya pada tegang semua bro. Si Warren sama Matthias Johann kelihatan pasrah banget mau disuruh naik roket gila itu. Si Tanya datang dan langsung ngegas. Dia bilang misi ini emang gila, kayak jadi roket manusia, tapi mereka gak punya pilihan selain sukses. Detik-detik peluncuran makin tegang. Si Tanya masuk ke dalam roket sempit itu sambil nyumpahin, Tuhan, alias Being X yang bikin hidupnya sengsara mulu. Wush! Roketnya meluncur kenceng banget. Mereka beneran ditembakin kayak peluru kendali nembus langit malam. Gila, visualnya keren tapi ngeri. Di udara, muka si Tanya sampai penyok nahan G-Force. Tapi matanya nyalang banget, dia udah siap buat ngacak markas musuh. Nah ini yang bikin merinding. Pasca kredit, si Tanya lagi nulis surat palsu buat keluarga Anson, pura-pura sedih padahal dia yang bunuh. Tapi plot twist bro, si Anson ternyata belum mati. Dia bangkit lagi dengan mata hijau nyala-nyala. Dapat kekuatan dari Being X buat balas dendam ke Tanya. Bakal pecah nih, cerita dibuka dengan suasana suram di tengah laut badai bro. Di dalam kapal perang itu, para petinggi lagi ngomongin soal strategi, tapi yang bikin merinding tuh ada si Anson Siu di situ. Dia ternyata masih hidup, berdiri diam di pojokan dengan tatapan kosong tapi penuh dendam. Lu lihat deh, dia megang jewel pemberian anaknya erat banget sampai bersinar gitu. Matanya si Anson ini udah beda, kayak orang yang udah ngejual jiwanya demi bisa balas dendam ke kekaisaran. Sumpah, auranya nyeremin abis. Pindah ke daratan, si Tanya sama pasukannya lagi operasi senyap di hutan gelap. Tanpa banyak bacot, mereka langsung nyusup dan masang peledak. Begitu dikasih aba-aba asteris, boom asteris, markas musuh langsung meledak hancur lebur, apinya sampai ngebumbung tinggi banget. Si Tanya ngasih perintah dengan dingin banget, mukanya datar kayak gak ada beban dosa. Dia nyuruh pasukannya buat lanjut ngehancurin target berikutnya dalam waktu 10 menit. Gila, efisien banget kerjanya kayak mesin pembunuh. Sementara itu di markas besar, suasananya panas cuy. Si Zetur lagi disidang sama para politisi tua yang panik. Mereka gak terima kenapa pasukan kekaisaran malah mundur jauh banget, padahal itu bagian dari strategi jebakan. Balik lagi ke lapangan, si Tanya sama Fisha nyusup masuk ke dalam bunker musuh. Gerakan mereka cepet banget, langsung ngelumpuhin penjaga tanpa suara. Habis itu mereka lari keluar karena bom waktu yang mereka pasang udah mau meledak. Di ruang rapat tadi, para politisi makin ngegas dan nuduh militer gak becus. Mereka teriak-teriak ketakutan soal kerugian industri, gak sadar kalau di luar sana si Tanya lagi ngeratain logistik musuh biar mereka menang mutlak. Dan bener aja, di lapangan si Tanya bener-bener pesta kembang api. Gudang amunisi, pabrik, semuanya diledakin satu persatu. Langit malam sampai jadi merah gara-gara kobaran apinya. Gila sih, ini sih bukan perang lagi, tapi pembantaian logistik. Pas momennya pas, si Zetur dapat laporan sukses dari lapangan. Dengan senyum licik, dia langsung ngumumin ke orang-orang tua bawel itu, kalau pasukan elit mereka udah sukses ngehancurin otak serangan musuh. Langsung kicep tuh semua yang tadi protes. Di sisi musuh, tentara Republik bingung parah. Mereka maju tapi gak ada perlawanan, sepi banget kayak kuburan. Mereka pikir mereka menang gampang dan mulai santai-santai di parit, gak sadar kalau mereka udah masuk ke mulut singa. Tiba-tiba asteris duar asteris. Tanah di bawah mereka meledak dahsyat.
Ternyata kekaisaran udah nanam ranjau super banyak di bawah tanah lewat terowongan. Itu tentara Republik langsung panik setengah mati. Barisan mereka hancur berantakan dalam sekejap. Di langit, si Anson yang lagi terbang naik kuda mekanik ngelihat ledakan itu dengan mata ungunya yang nyala. Mukanya sok berat, dia sadar kalau negaranya baru aja kena jebakan maut yang gak mungkin bisa ditahan. Cukup cuma itu, kekaisaran ngeluarin kartu asnya. Sitanya sama pasukannya ternyata ada di dalam kapal selam, siap-siap buat diluncurin pakai roket V1. Gila gak tuh? Mereka mau nyusup jauh ke belakang garis musuh, buat ngasih pukulan terakhir. Sitanya nerima perintah itu dengan senyum sadis. Dia seneng banget karena strateginya buat ngepung musuh berjalan mulus. Dia bilang ke pasukannya kalau mereka bakal pesta, habis-habisan sebelum pulang. Abis itu, neraka beneran bocor bro. Artileri kekaisaran mulai nembakin posisi musuh yang udah kejebak tanpa ampun. Tank-tank kekaisaran juga maju ngegila sisa-sisa pertahanan mereka. Tentara Republik cuma bisa lari kocar-kacir sambil teriak ketakutan. Di udara, pasukan roket Sitanya akhirnya nyampe. Mereka terbang di atas medan perang dengan formasi tempur. Sitanya ngeliat ke bawah dengan tatapan puas banget, kayak predator yang ngeliat mangsanya udah gak berdaya. Tapi ternyata masih ada sisa-sisa penyihir musuh yang nyoba ngelawan. Sitanya langsung ngasih perintah ke pasukannya buat siap-siap. Dia gak mau ada ampun, pokoknya semua musuh harus rata sama tanah. Pertempuran udara pecah, Sitanya sama pasukannya langsung nyerbu. Gerakan mereka cepet banget, musuh gak dikasih napas. Satu persatu musuh ditembak jatuh ke laut, bener-bener dominasi total dari pasukannya tanya. Nah, di tengah gempuran itu, kita dikasih lihat sisi lain nih. Pas mereka lagi istirahat di barak kapal selam sebelum serangan, suasananya sebenarnya tegang banget. Si Visha tidur pules, tapi si Warren Grant kelihatan gelisah parah. Tiba-tiba si Warren kebangun sambil teriak histeris. Dia mimpi buruk soal perang, keringat dingin bercucuran. Ini ngasih lihat kalau sekuat-kuatnya mereka, mental mereka tetap kena hajar gara-gara kekejaman perang ini. Oke, kita mulai. Sitanya sama pasukannya lagi terbang santai di atas laut. Cuaca agak mendung, tapi muka mereka kelihatan pede banget, kayak lagi patroli rutin biasa aja. Nah, si Visha sama cowok-cowok di belakang malah asik ngobrol santai. Mereka ngerasa tugas ini bakal gampang banget, cuma nyari musuh terus sikat. Beda sama pasukan darat yang bonyok di lumpur. Terus Sitanya mulai ngelamun dalam hati. Dia mikir kalau perang ini udah mau kelar. Dia ngebayangin abis ini bakal damai, bisa hidup normal lagi, minum kopi enak tanpa ada suara ledakan. Tiba-tiba radio bunyi. Ada laporan sinyal musuh dalam jumlah gede. Sitanya langsung sadar kalau ini jebakan atau serangan balik dari sisa-sisa pasukan musuh yang nekat. Bener aja dong, dari balik awan muncul pasukan musuh bejibun. Gak pakai lama, mereka langsung nembakin si Warren sampai dia kepental. Untung shieldnya kuat, kalau nggak udah jadi dendeng tuh anak. Dan lu lihat siapa yang mimpin? Itu si Anson Sioux. Bapak-bapak yang dulu pernah duel sama Tanya. Sekarang dia pakai penutup mata bajak laut, mukanya dendam kesumat banget. Si Visha langsung panik lihat jumlah musuh, katanya ada sekitar 600 unit. Gila, mereka kalah jumlah parah. Tapi Sitanya malah nyeringai, dia teriak nyuruh pasukannya buat gak gentar, dan langsung hajar balik. Si Anson ngeliat Tanya dan langsung on fire. Dia berdoa sama Tuhan, buat minta kekuatan, terus matanya nyala kuning serem banget. Fix ini orang udah gak waras, didorong sama dendam murni. Pertempuran makin kaos di udara. Pasukan Tanya kewalahan dikeroyok. Si Tanya sendiri harus manuver gila-gilaan buat ngehindarin tembakan yang datang dari segala arah. Si Tanya nyuruh pasukannya manfaatin ketinggian buat nyerang. Tapi si Anson gak ngebiarin, dia ngejar Tanya pakai shotgun yang udah dimodif sihir. Tiap tembakannya meledak gede banget. Gila sih ini kejar-kejarannya. Si Anson bener-bener nempel di belakang Tanya kayak lintah. Dia nembakin shotgunnya brutal banget. Si Tanya sampai harus terbang zigzag, biar gak kena telak. Si Tanya mulai kesal. Dia sadar kalau si Anson ini ngincer dia doang. Pasukannya Anson yang lain nyoba ngalangin, tapi si Anson malah nerobos asap ledakan sambil pasang muka setan. Akhirnya, si Tanya mutusin buat ngadepin langsung. Dia balik badan dan nembak, tapi si Anson nahan pakai shield hijau tebel banget. Mereka tabrakan di udara saking kencengnya momentum. Sekarang udah jarak deket banget anjir. Si Anson nodongin shotgun, tapi Tanya nendang senjatanya. Terus mereka malah adu pisau bayonet di udara. Sengit banget woy. Pas lagi adu tenaga, si Tanya baru sadar kalau ini orang yang dulu dia lawan. Si Anson malah ketawa gila sambil bilang ini takdir Tuhan. Sumpah creepy banget ekspresinya.
Si Anson meluk Tanya erat banget, niatnya mau ngancurin diri sendiri bareng-bareng. Si Tanya panik, dia ngejerit sambil nembakin senjatanya berkali-kali ke perut si Anson buat lepasin diri. Darah muncrat kemana-mana, si Anson akhirnya lemes. Tapi gila, dia masih sempat senyum sebelum jatuh ke laut. Si Tanya ngos-ngosan, mukanya sok campur jijik. Biar yakin musuhnya mati, si Tanya ngambil senapan si Anson yang melayang, terus nembakin mayat si Anson yang lagi jatuh sampai meledak. Sadis. Tapi dia gak mau ambil resiko. Abis pertarungan gila itu, si Tanya mendarat dengan muka capek. Dia ngeliat pasukannya yang sisa. Ngerasa kemenangan ini hampa banget. Karena dia tahu perang belum benar-benar kelar. Di tempat lain, warga sama tentara di ibu kota udah pada pesta pora. Mereka minum-minum ngerayain kemenangan, gak tahu aja kalau bahaya sebenarnya masih ngintip. Sementara itu di markas besar, para jenderal kayak si Han sama Kurt lagi rapat. Mereka kelihatan santai banget, ngerasa udah menang total. Mereka malah ngomongin politik lunak ke negara musuh. Nah, si Tanya yang lagi dengerin berita sadar ada yang gak beres. Dia dengar kalau musuh mundur ke pelabuhan. Dia langsung connect, wah ini mah mereka mau kabur buat nyusun kekuatan lagi, Ro. Si Tanya langsung lari nelpon markas pusat. Dia teriak-teriak minta izin buat nyerang pelabuhan itu sekarang juga sebelum musuh kabur. Dia tahu kalau dibiarin ini bakal jadi bencana di masa depan. Tapi sialnya, para petinggi di markas malah nolak mentah-mentah. Mereka bilang gencatan senjata udah mau mulai, jadi gak boleh ada serangan lagi. Si Tanya frustasi banget dengar kebodohan birokrasi ini. Si Tanya sampai mohon-mohon, tapi tetap ditolak. Akhirnya dia banting gagang telepon, mukanya merah nahan amarah. Dia tahu kesempatan emas buat ngakhiri perang udah hilang gara-gara orang tua bebal. Malam itu, si Tanya jalan sendirian, masuk ke gedung markas besar. Langkahnya mantep banget. Kayak orang yang lagi nahan emosi dan butuh pelampiasan. Pas ketemu penjaga di lobi, dia langsung nanyain keberadaan si Hans. Tapi apes, ternyata para petinggi itu lagi gak ada di tempat. Ternyata mereka semua lagi pesta pora di beer hall, ngerayain kemenangan. Si Tanya langsung masang muka asem banget, kesel, karena dia gak diajak seneng-seneng padahal dia yang paling capek di lapangan. Gak lama kemudian, si Erich muncul dan ngeliat Tanya yang lagi bete. Akhirnya mereka mutusin buat ngobrol empat mata di ruangan tertutup. Di dalam ruangan, suasananya dingin banget. Si Erich nyoba basa-basi soal kopi, tapi Tanya gak minat. Dia tahu si Erich pasti mau nanya pendapat dia soal situasi perang sekarang. Tanya langsung nyerocos tanpa saringan. Dia bilang kemenangan ini emang manis, tapi para petinggi itu bego, karena cuma tahu cara menang, tapi gak tahu cara manfaatin kemenangan itu. Sementara itu di luar, anak buahnya Tanya kayak si Fisha sama Warren, lagi nungguin sambil kedinginan. Mereka was-was banget, takut bos kecil mereka lagi ngamuk-ngamuk di dalam. Tanya makin ngegas. Dia bilang kalau para jenderal itu lagi mabok kemenangan di saat kerjaan belum kelar. Menurut dia, itu tindakan kriminal saking teledornya. Si Erich nyoba nasehatin biar Tanya gak terlalu sombong, dia bilang Tanya kayak anak mas dewa perang. Tapi Tanya langsung ngebantah keras. Dia bilang gak ada urusan sama Tuhan atau dewa manapun. Erich bingung, kenapa Tanya yakin banget perang bakal lanjut. Tanya jelasin kalau militer itu cuma alat kekerasan negara. Dan ngelanjutin perang itu sebenarnya gila. Terus Tanya ngasih kuliah singkat. Dia bilang para petinggi itu terlalu rasional, sampai lupa satu hal penting. Manusia itu makhluk bego yang digerakin sama emosi, bukan logika. Dia nginget masa lalunya, pas dia lihat sendiri gimana kebencian bisa bikin orang nekat ngelakuin hal gila. Menurut dia, musuh yang kalah dan dendam itu jauh lebih bahaya dari apapun. Pas banget abis Tanya ngomong gitu, ada perwira nyelonong masuk bawa kabar buruk. Bener aja, sisa pasukan musuh ternyata kabur ke benua selatan dan nyusun kekuatan lagi. Di seberang sana, jenderal musuh si Pierre Michel lagi pidato berapi-api di depan ribuan tentara. Dia ngebakar semangat mereka buat nolak nyerah, dan terus ngelawan sampai titik darah penghabisan. Kabar itu langsung nyebar ke warga sipil. Suasana di bar yang tadinya santai langsung berubah suram pas radio nyarin kalau perang belum kelar. Anak buah Tanya yang lagi bersihin senjata juga langsung lemes. Si Warren sama teman-temannya kecewa berat, impian mereka buat pulang Natal ini musnah total. Balik ke markas, si Han sama Kurt mukanya puyeng. Mereka sadar kalau mereka udah ngeremehin musuh, dan sekarang harus nanggung akibatnya. Akhirnya dengan berat hati, mereka mutusin buat ngirim pasukannya si Tanya lagi ke selatan. Mereka tahu cuma unit gila itu yang bisa ngeberesin kekacauan ini.
Gak pakai lama, Tanya udah berdiri di atas kapal perang, natap laut lepas. Angin laut nerpa wajahnya, tapi tatapannya kosong, kayak udah muak sama semuanya. Di tempat lain, si Mary, anak cewek yang bapaknya dibunuh Tanya, nekat daftar jadi tentara. Walaupun masih bocah, tekad balas dendamnya udah bulet banget. Sambil nangis-nangis, Mary teriak di depan petugas perekrut. Dia bersumpah bakal ngabisin semua musuh demi keadilan Tuhan dan keluarganya. Ngeri sih lihat dendam segede itu. Singkat cerita, Tanya udah nyampe di gurun pasir yang panas gila. Dia berdiri di podium, natap anak buahnya yang kelihatan capek dan males-malesan. Dia inget lagi pas rapat strategi, di mana dia udah ngasih saran buat ngebantai musuh sampai habis, tapi ide itu ditolak mentah-mentah sama atasan yang sok tahu. Sekarang, di tengah gurun itu, Tanya ngamuk sejadi-jadinya. Dia teriak nantang Tuhan, bilang kalau Tuhan gak becus kerja, mending mereka aja yang ambil alih tugasnya buat ngancurin musuh. Gila, bener-bener iblis nih bocah. 化け物です。では戦友諸君